Sultan Maulana Hasanuddin yang dengan hati menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara. Jejak sejarah kebesaran kerajaan Islam terbesar abad ke-16, Kesultanan Banten terlihat dari warisannya yang masih lestari. Pesona Islami Masjid Agung Banten akan mengakhiri Natimah hari ini. Saya Devi Asyari. Saya Zain Desain, selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menyambut akhir pekan. Banten merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di abad ke-16. Letaknya yang strategis membuat Banten menjadi salah satu pusat perdagangan dunia. Namun sayang, kejayaan Kesultanan Banten pun pupus oleh politik divide et impera yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Pelabuhan Karangantu menjadi bukti kejayaan kerajaan Banten yang kini terlupakan oleh zaman. Dulu Banten pernah menjadi pusat perdagangan domestik maupun internasional. Para pedagang dari India, Cina, Arab, dan Turki membawa rempah-rempah ke Eropa untuk dijual melalui pelabuhan Karangantu ini. Tidak jauh dari pelabuhan Karangantu, Masjid Agung Banten yang terletak di Desa Banten Lama, Kasemen Serang menjadi satu-satunya warisan yang masih lestari. Masjid dengan menara setinggi 24 meter menjadi bukti adanya proses harmonisasi budaya dan agama Islam. Menara yang berbentuk mercusuar ini merupakan karya seorang mu'alaf, Hendrik Lucas Kardil. Kardil adalah arsitek asal Belanda yang sempat membelot pada Kesultanan Banten. Dulu, menara ini bukan cuma tempat mengumandangkan azan, tapi juga menjadi tempat untuk mengawasi kesibukan di perairan setempat. Kini Masjid Agung Banten bukan hanya menjadi rumah ibadah, tapi juga menjadi destinasi wisata rohani. Tiap hari peziarah dari berbagai daerah datang memanjatkan doa bagi para sultan dan kerabatnya yang dimakamkan di sini. Tujuan utama mereka adalah makam Sultan Maulana Hasanuddin. Sultan pertama Banten ini adalah putra pertama Sunan Gunung Jati yang tak lain adalah salah seorang wali Songo. Pada masa kepemimpinannya, Banten menjadi pusat penyebaran agama Islam. Keturunan Sultan Maulana Hasanuddin kini sudah mencapai belasan generasi. Beberapa keturunannya hidup di sekitar Masjid Agung Banten. Mereka merupakan bagian dari kenaziran atau kelompok yang bertugas menjaga dan melestarikan masjid beserta makamnya. Kenaziran ini pula lah yang mengelola harta wakaf. Saya Haji Tubagus Ahmad Abbas Wasi, sarjana hukum. Kalau di keluarga besar Kesultanan ini, saya Sekretaris Jenderal Keluarga Besar Kesultanan Banten. Kalau dari keturunan dari Sultan Maulana Hasanuddin, saya yang ke-12. Karena punya kewajiban sebagai dzurriyyat Sultan, kita harus open dan mau melayani para tamu-tamu, siapapun yang datang ke sini. Bukan itu saja, kenaziran ini jugalah yang paling tahu segala sesuatu tentang Masjid Agung Banten ini. Pak, kalau aku perhatikan di dalam masjid ini banyak sekali unsur-unsur Tiongkok seperti tiang, terus mihrab juga. Itu kenapa Pak bisa ada perpaduan? Kalau mihrab itu tempat khutbah ini kan, kalau kita lihat juga ada arsitek-arsitek Tiongkoknya kan. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan dalam masjid ini ada gaya-gaya Eropanya juga kan. Nah, ini bentuk-bentuk masjid ini kalau kita lihat dari atas itu karena bentuk 5-5. Itu menandakan rukun Islam. Ya kan? Ke dalam kita lihat di sini, kalau kita lihat ini tiang penopang ini jumlahnya ada 24. Yang artinya apa? Kalau Pak? 24 itu kan waktu kita kan sehari semalam kan 24 jam, tidak lebih dan tidak kurang. Dan ini mayoritas kayak di sini masih asli, walaupun ada beberapa bagian yang sudah diganti, tapi tidak berubah bentuk ya.
Seperti halnya menara masjid, beberapa bagian dalam masjid juga merupakan buah pikiran bangsa lain. Gaya oriental pada langit-langit ruang salat beserta tiang penyangganya merupakan karya arsitek Mongolia Cek Banchut. Bukan itu saja, arsitek muslim ini juga merancang bagian atap masjid yang mirip dengan pagoda Tiongkok. Makna habluminallah atau hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya tersirat di balik keunikan interior masjid ini. Pak, kalau diperhatikan nih pintunya rendah ya Pak ya, nggak semua orang yang tinggi bisa masuk dengan sempurna gitu. Kenapa sih Pak dirancang seperti itu? Jadi di filosofinya begini, siapapun orang, punya jabatan apapun dia, apakah dia itu seorang presiden, jenderal, rakyat biasa, rakyat miskin, rakyat kaya, atau siapapun, ketika dia masuk ke tempat Allah, ini kan rumah Allah, semuanya itu kecil di mata Allah. Artinya dengan menundukkan diri itu menunjukkan bahwa kita ini kecil di mata dan sama semua itu di mata Allah. Di usia yang lebih dari 4,5 abad, Masjid Agung Banten masih menjadi magnet bagi mereka yang mendatanginya. Kan saya pengen tahu dulu punya sejarah, jadi saya pengen lihat-lihat dari kesini, pertama kali kesini cukup bagus semuanya, banyak sejarahnya, bangunan-bangunannya juga lama. Senang aja lihat ininya ya, bangunannya gitu. Saya dari Rangkas ke sini mau lihat-lihat sejarah gitu. Kalian lihat menara. Meski telah mengalami beberapa kali peremajaan, keaslian bentuk bangunan dan komponen masjid masih dipertahankan. Hal ini yang membuat jemaah di dalamnya terhubung dengan masa lalu. Pada akhirnya, kehadiran Masjid Agung di tengah masyarakat menjadi tempat melabuhkan iman kepada Sang Khalik.